Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Aurea, absen 30. Saya Nadia Safira, absen 18. Di sini Kami akan mempresentasikan bab tentang berpikir komputasi, materi algoritma greedy, subbab pengertian, elemen, dan prinsip-prinsip. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian algoritma greedy. Algoritma greedy merupakan metode yang digunakan dalam suatu penyelesaian masalah optimasi yang diselesaikan secara bertahap atau step by step, dengan harapan hasil yang didapatkan merupakan hasil terbaik yang diperoleh. Algoritma greedy adalah pendekatan dalam pemrograman yang memecahkan persoalan optimasi dengan cara yang tampaknya rakus. Pendekatan ini berfokus pada pengambilan keputusan sekarang dengan harapan bahwa setiap langkah yang akan membawa ke arah yang lebih dekat ke solusi akhir yang optimal. algoritma greedy sering digunakan dalam berbagai masalah optimasi dan pengambilan keputusan di bidang komputer, matematika, dan ilmu lainnya. Dalam penerapannya, algoritma greedy seringkali memerlukan suatu strategi atau aturan dalam menentukan pilihan yang optimal pada setiap langkahnya. Strategi ini dapat berbeda-beda tergantung pada jenis masalah yang ingin diselesaikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip algoritma greedy, yaitu ada pertama, greedy choice property. Prinsip greedy choice property adalah dasar dari algoritma greedy. Prinsip ini menyatakan bahwa pada setiap langkah algoritma greedy akan memilih pilihan yang terbaik dari segi lokal tanpa mempertimbangkan solusi global secara keseluruhan. Artinya, algoritma greedy akan memilih opsi yang memberikan hasil terbaik pada saat itu, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Prinsip ini berlaku untuk hampir semua kasus penggunaan algoritma greedy, seperti memilih koin untuk memberikan kembalian atau memilih rute terpendek pada grafik. Yang kedua ada optimal substruktur. Prinsip optimal substruktur adalah prinsip yang menyatakan bahwa solusi optimal untuk sebuah masalah dapat dicapai melalui kombinasi solusi optimal untuk submasalah yang lebih kecil. Dalam konteks algoritma greedy, prinsip ini sering digunakan untuk mempercepat proses pencairan solusi optimal dengan mengurangi jumlah opsi yang perlu dievaluasi. Dengan mengikuti prinsip optimal substruktur, algoritma greedy dapat mempercepat proses pencarian solusi dan menghindari evaluasi opsi yang tidak relevan. Yang ketiga ada proses greedy. Proses greedy adalah proses yang dilakukan oleh algoritma greedy untuk memilih opsi terbaik pada setiap langkah. Proses ini dapat berbeda-beda tergantung pada masalah yang akan dihadapi. Tetapi prinsipnya adalah sama. Algoritma greedy akan mempertimbangkan semua opsi yang tersedia pada setiap langkah dan memilih opsi yang memberikan hasil terbaik pada saat itu. Setelah opsi terbaik dipilih, algoritma greedy akan memperbarui solusi sebelum melangkah ke langkah berikutnya. Lalu poin yang keempat ada analisis kebenaran algoritma greedy. Algoritma greedy tidak selalu menghasilkan solusi optimal. Oleh karena itu, sebelum menggunakan algoritma greedy pada suatu masalah, diperlukan analisis yang cermat untuk menentukan apakah algoritma ini benar-benar cocok untuk digunakan pada masalah tersebut. Analisis ini melibatkan pengecekan apakah masalah memiliki greedy choice property atau optimal substruktur, serta apakah algoritma greedy dapat menghasilkan solusi yang benar dalam semua kasus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang elemen algoritma greedy. Dalam konteks algoritma greedy, terdapat beberapa konsep penting yang berkaitan dengan himpunan kandidat, himpunan solusi, fungsi seleksi, fungsi kelayakan, dan fungsi objektif. Adalah sebagai berikut. 1. Ada himpunan kandidat atau kandidat set. Himpunan kandidat adalah kumpulan elemen atau tindakan yang tersedia untuk dipertimbangkan pada setiap langkah algoritma greedy. Himpunan ini mencakup semua pilihan yang dapat dipilih. Kedua, ada himpunan solusi atau solution set.
Himpunan solusi adalah kumpulan elemen yang telah dipilih selama eksekusi algoritma greedy. Himpunan ini berkembang secara bertahap saat algoritma berjalan. Selanjutnya, yaitu adalah fungsi solusi atau solution function. Fungsi solusi adalah fungsi yang digunakan untuk menggambarkan solusi parsial atau solusi sementara yang sedang dibangun oleh algoritma. Fungsi ini dapat mencakup elemen-elemen yang telah dipilih dari himpunan kandidat. Selanjutnya ada fungsi seleksi atau selection function. Fungsi seleksi adalah fungsi yang digunakan untuk memilih elemen atau tindakan berikutnya dari himpunan kandidat berdasarkan kriteria serakah yang telah ditetapkan. Fungsi ini menentukan elemen mana yang akan dimasukkan ke dalam solusi parsial. Selanjutnya yaitu adalah fungsi kelayakan atau feasibility function. Fungsi kelayakan adalah fungsi yang menilai apakah solusi parsial yang sedang dibangun memenuhi persyaratan atau kriteria kelayakan yang telah ditetapkan. Fungsi ini memastikan bahwa elemen-elemen yang dipilih tidak melanggar batasan atau syarat tertentu. Dan yang terakhir ada fungsi objektif atau objective function. Fungsi objektif adalah fungsi yang digunakan untuk mengukur nilai atau kualitas dari solusi yang dihasilkan. Fungsi ini berperan dalam mengevaluasi sejauh mana solusi yang telah dibangun memenuhi tujuan optimasi atau kriteria yang diinginkan. Fungsi objektif dapat menghasilkan skor atau nilai yang harus dioptimalkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang algoritma kegunaan greedy. Kegunaan utama dari algoritma serakah adalah untuk menemukan solusi optimal dalam permasalahan optimasi dengan cepat. Pendekatan ini sangat berguna dalam banyak kasus di mana kita perlu memaksimalkan atau meminimalkan sesuatu dengan cara yang efisien. Contoh penerapannya termasuk perencanaan jadwal, pengkodean data, manajemen sumber daya, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, masalah sehari-hari yang menggunakan prinsip greedy. Prinsip serakah digunakan dalam banyak masalah sehari-hari seperti 1. Manajemen keuangan pribadi. Ketika Anda harus memutuskan berapa anggaran bulanan Anda mungkin akan memilih untuk membayar utang dengan suku bunga tertinggi terlebih dahulu atau pendekatan utang tertinggi terlebih dahulu. Selanjutnya ada kelebihan algoritma greedy. Yang pertama ada sederhana dan cepat. Algoritma greedy relatif mudah dipahami dan diimplementasikan dan seringkali memiliki kinerja yang cepat. Kedua, solusi terdekat. Algoritma ini cenderung menghasilkan solusi yang cukup mendekati optimal dalam waktu singkat. Lalu selanjutnya ada kelemahan algoritma greedy. Pertama, tidak selalu optimal. Algoritma greedy tidak selalu menghasilkan solusi optimal. Ada kasus di mana solusi yang dihasilkan jauh dari solusi terbaik. Kedua, pemilihan kriteria. Kegagalan dalam pemilihan kriteria greedy yang tepat dapat mengakibatkan hasil yang tidak optimal. Keempat, pengabaian peningkatan masa depan. Algoritma ini tidak mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari setiap langkah, sehingga dapat menghasilkan solusi yang suboptimal dalam beberapa kasus. Sekian presentasi algoritma greedy dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.